Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini ya saya akan memperlihatkan ini modifikasi diesel 14 PK ya, 14 PK ataupun 16 PK itu sama, bisa diterapkan ya. Itu saya merubah diesel S195 yang indirect menjadi direct ya. Itu indirect dan direct itu apa? Itu gampangannya diesel indirect itu nozzle-nya itu nyemprot satu. Oke, seperti ini ya. Yang nozzle-nya seperti ini, nyemprotnya cuma satu, menjadi yang seperti ini. Nah, hanya itu nyemprot 4. Seperti nozzle-nya diesel 20 PK, 24 PK, nah, seperti itu ya. Jadi apa tujuan dari modifikasi ini ya teman-teman? Pada diesel indirect ya, diesel penyemprotan tidak langsung seperti ini, yaitu memiliki kendala ataupun kelemahan susah hidup gitu. Kadang diesel sudah ngobos dikit aja itu kalau pagi hari hidupnya sulit, harus mancing-mancing begitu. Apalagi kalau ini ya teman, ini paling sering itu lubang chamber ini kecil ini buntu seperti ini, itu dia juga nggak mau hidup, harus mancing terus ya. Nah, seperti ini kan repot. Jadi penekanan modifikasi ini bukan lebih ke apa namanya, mempermudah perawatan gitu aja ya. Jadi untuk tenaga dan konsumsi solar saya kira tidak terlalu berpengaruh. Walaupun sebenarnya secara teori diesel yang direct seperti ini itu kan lebih irit ya, karena pembakarannya akan lebih sempurna. Tetapi manfaat yang saya rasakan secara langsung itu lebih ke pemakaiannya. Dengan dirubah menjadi direct itu penyalaannya lebih mudah. Kemudian diesel itu walaupun sudah ngempos pun itu lebih masih bisa mudah dinyalakan ya. Nah, berbeda kalau belum masih indirect. Nah, belum indirect ya, masih indirect seperti ini, diesel ngempos dikit aja nggak mau hidup, harus dipancing. Ini chamber ini buntu, nggak mau hidup. Akhirnya kalau dipancing terus begitu nanti sering sekali pistonnya pecah gitu. Oke. Nah, pada kali ini saya akan membahas apa saja yang perlu diganti untuk merubah ya. Kemudian mungkin estimasi harga begitu. Oke, langsung saja teman-teman. Part-part apa saja yang perlu diganti ya, mau ketika kita ingin merubah diesel indirect menjadi diesel direct gitu. Atau yang merubah yang nozzle nyemprot 1 menjadi yang nozzle nyemprot 4. Yang pertama tentu saja cylinder cob ya. Cylinder cob dengan full set dengan nozzle. Nah, jadi ini teman-teman bisa melihat sendiri ya. Ini konstruksi hampir ya sama sih persis. Maksudnya dari lubang-lubang ini, lubang air, lubang oli. Ini beda ini ya. Oh sama nih, ini juga ada. Persis. Yang berbeda adalah ini ya. Kalau yang indirect itu kan pakai chamber ini. Kalau ini kan langsung ya. Nah, jadi nozzle gitu, kalau direct itu loh, nozzle itu kan langsung menyemprot ke ruang bakar. Kalau ini kan pakai ruangan begitu. Jadi perlu diganti adalah cylinder cob full set seperti ini dengan nozzle-nya ya. Dengan nozzle seperti ini. Nah, untuk menggantinya boleh di mana Mas? Nah, kalau saya kebetulan nemu ya teman-teman, di rongsokan itu ada. Jadi ini hebat ya, teman-teman bisa cari di rongsokan. Biasanya yang di apa namanya, yang khusus mesin-mesin lah, itu kadang banyak ya kayak gini. Ya gak banyak tapi kan biasanya sering menemui diesel yang rusak. Akhirnya tinggal ambil cylinder cupnya aja begini, full set sama nozzle ganti.
Nah, kemudian ini yang beda lagi piston ya teman-teman. Kalau yang indirect itu biasanya rata seperti ini. Nah, rata. Maka kita harus ganti pakai yang nozzle punya yang DI gitu lah. Istilahnya itu direct itu DI kan ini. Jadi kalau tulisannya diesel DI itu sudah pasti bagus karena itu direct gitu. Jadi piston ini persis ya teman-teman. Langkahnya itu sama persis. Topnya pen itu sama. Diameter ini sama. Yang berbeda kan ini bentuknya dan adanya dari coakannya ini loh. Nah. Mas kalau pistonnya nggak diganti gimana mas? Kalau dia diganti nanti rasio kompresinya kan lebih terlalu tinggi ya, nanti bisa jebol, nanti bisa cepet jebol karena rasio kompresi terlalu tinggi. Nah teman-teman belikan piston baru yang sudah DI modelnya colong seperti ini ya. Oke, silinder kop ganti, piston ganti, ini diameter sama persis. Untuk diesel 14 PK ya, itu diameter piston 9,5 ya teman-teman, 9,5 cm. Sedangkan untuk 16 PK atau 1100 itu diameter 10 cm. Nah teman-teman juga bisa mode ekstrim lagi ya teman-teman. Nah ini misal ini kan diesel 195 atau 14 PK, ini diameter 9,5 cm. Teman-teman bisa bore up lagi dengan cara apa? Ini bloknya ya dibawa ke bubut, ini dibesarkan lagi ya. Nanti boring ini dikasih punyanya 16 PK bisa. Jadi nanti diameter piston 10 cm. Itu kalau mau lebih ekstrim lagi ya. Nah, tapi kalau saya yang penting kan kalau tenaga sih sebenarnya nggak masalah, karena ini buat penarik PK dari teman saya nggak sudah enteng ya. Cuma karena kalau belum DI kan itu tadi kendala-kendalanya yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau teman-teman ingin lebih tenaga lebih besar lagi, bisa modi bloknya ini bawa ke tukang bubut, nanti diisi teman-teman beli boring yang 16 PK atau 11000 begitu. Oke, di silinder kop piston ganti, kemudian apalagi mas, noken as ya. Noken as teman-teman bisa pakai punyanya 20 PK ataupun kalau mau lebih lagi 24 PK nggak masalah. Noken as pakai yang punya 20 PK ataupun 24 PK bisa. Dan kemudian basebom ya, basebomnya itu basebom juga diganti ya, jangan pakai yang eretannya sudah seperti ini ya. Kalau 16 PK kan nggak kayak gini ya. Nah, basebom bisa diganti punyanya 20 PK ataupun 24 PK. Yang penting pelanjernya ya. Pelanger itu diameternya 9,5 mili. 9 sampai 9,5 mili ya. Kalau body nggak masalah, ini pakai 24 PK pun nggak masalah. Yang penting pelanjernya jangan yang besar. Pelanjer jangan pakai yang 10 mili. Plunyer lah, plunyer. Plunyernya pakai yang 9,5 ataupun 9 mili. 9,5 biasanya standarnya itu. Jangan pakai yang 10 ya. Dan terakhir itu juga tentunya selang ya teman-teman. Selangnya ini ada beli yang 16 PKDI ya. Jadi kalau pakai 24 PK kepanjangan, kalau pakai yang bawaan ini nggak bisa. Jadi pakai selangnya yang 16 PKDI itu ada di toko. Nah, jadi teman-teman kalau beli dapat di Loakan ya, di tempat rockshock itu ngiritnya luar biasa ya teman-teman. Karena yang beli baru itu tadi cuma ini piston. Sedangkan kalau noken as
silinder kopset noxel itu biasanya kan masih menyatu dengan dieselnya ya. Nah, kita tinggal ini paling habis 500.000 ya. 500.000 itu karena ini piston ini harganya 180. Tapi kalau teman-teman beli baru ya bisnya banyak, ataupun teman-teman bisa beli online dari Jepara. Biasanya banyak sekali yang copotan Jepara itu, teman. Cari di Facebook copotan diesel Jepara, itu spare part seperti ini banyak sekali dijual copotan. Itu juga biayanya lebih ringan, paling hanya sekitar 800.000 gitu. Nah, daripada ganti diesel kan lebih murah ya teman-teman. Nah, begitu. Oke, nanti hasilnya seperti apa nanti saya akan videokan ya teman-teman. Untuk perakitan saya tidak akan video karena ya cuma sama saja. Jadi untuk stroke, langkah, piston, dan komponen yang lain selain yang saya sebutkan itu sama ya teman-teman, sama aja. Tapi kalau teman cuma mau gantinya tidak komplit, misalnya cuma kopnya dan noxelnya aja, ya kurang maksimal, masih sulit dinyalakan ya. Pokoknya seperti yang saya sebutkan tadi diganti gitu, nanti bisa dilihat hasilnya. Jadi lebih penekanannya kepada itu ya, diesel lebih mudah dinyalakan begitu, perawatan lebih mudah. Kalau soal tenaga memang di atas kertas lebih bagus, cuma saya tidak terlalu itu ya, tidak terlalu merasakan gitu. Oke, ini teman-teman sudah terpasang ya ini pistonnya. Nah, ini topnya rata ya, karena memang langkah dari piston ini memang sama ya teman-teman. Itu ciri dari indirect injection DI, itu tidak pakai chamber. Jadi kalau pagi ini pasti kalau yang pakai chamber ini kalau buntu, kalau pagi dingin itu susah hidup ya. Kalau ini DI itu gampang hidupnya. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini nanti perakitan 1 kali engkol insya Allah alhamdulillah langsung nyala, nggak perlu dipancing-pancing lagi ya teman. Bahkan itu kalau diesel udah mulai ngobos pun asal masih ada kompresi dia lebih mudah hidup. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.